Selamat malam semua, balik lagi di bincang-bincang online malam ini. Hari ini kita untuk topiknya yang agak di luar biasanya. Kalau biasanya kita bahas tentang topik psikologi, terus kemarin kita sempat beberapa kali ngebahasnya tentang jalan-jalan. Khusus hari ini kita akan bahas sedikit tentang desain interior. Nah, nanti untuk narasumbernya itu salah satu temen gue yang memang kebetulan hobinya itu adalah di desain interior. Bahkan pekerjaannya memang sebagai desain interior. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ada yang butuh ide nih, kayaknya rumah gue mau gue redesign seperti apa ya gitu, mungkin biar menarik, karena kan kita udah hampir 9 bulan 10 bulan ya dalam masa pandemi tinggal di rumah, jadi mungkin kita harus mulai atur ulang rumah kita gitu, maksudnya didesain ulang rumah kita supaya kita bisa lebih nyaman kerja dari rumah gitu, atau mungkin buat yang sudah berkeluarga juga bisa lebih nyaman untuk kumpul dengan anak-anak di rumah gitu ya, di hari Jumat ya kan, habis capek kerja kita kumpul di sini untuk ngobrol-ngobrol gitu. Dan untuk teman-teman yang nanti ada pertanyaan seputar topik hari ini ya, yang ada tulisannya di atas tuh desain interior setelah pandemi, itu boleh silahkan komen aja. Oke, untuk yang sudah join, apa kabar semuanya teman-teman? Gak berasa kita udah di bulan Desember, sebentar lagi kita akan menjelang momen Natal. Agak sedikit sedih sih sebenarnya Natal tahun ini ya, nggak bisa kumpul bareng. Kalaupun mau tukar kado bisanya cuma virtual, tapi at least kalian bisa kumpul sama keluarga masing-masing, kecuali mungkin yang saat ini tinggalnya jauh dari keluarga ya. Untuk anak-anak kosan, tenang ya nak, nanti ada saatnya ketika pandemi sudah berakhir kalian bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Halo, gue bisa join tapi lewat HP. Ini cuma fungsinya di HP, nggak bisa di Emang agak laptop. bisa laptop, lu harus dari handphone. Cuma kok suara gue agak feedback ya, Iya sih. kenapa Apa? bergema tadi ya? Gue pernah gitu juga loh Dit sebenarnya. Oh nggak, tadi itu kan gue di laptop nyala, di sini nyala I jadi bergema. see. Sekarang gue menemukan kenapa kemarin-kemarin gue pas sama temen-temen gue juga Yes. Jadi sih kalau misalnya apa di laptop nyalain, terus ini nyalain yang sama jadi bergema. echoing jatuhnya. Oke guys, kita kenalan dulu ya. Malam ini narasumbernya adalah namanya nih muncul di Instagram lo di sini tuh nggak muncul ya? Nggak Oh iya, muncul ya nggak. app apa gitu ya udah guys, tapi kalian lihat Hmm. aja di feednya gue, itu ada Instagramnya dia, jadi kalau kalian bisa mau konsultasi terkait dengan desain interior boleh langsung japri ke orangnya ya. Gue bacain Iya. dulu profil lu ya Dit, biar orang pada kenal, soalnya nih kayaknya nanti yang nonton Oke oke. siapakah Radit gitu nih, nama panjangnya Raditya Silva Maulana Putra, dipanggilnya Radit. Jurusan kuliahnya itu S1 Desain Interior dari Universitas Maranatha Bandung. Asli Bandung ya? Lahir di Bandung, besar di Iya kan? Bandung. Jadi Bandung ngomong tulen. pasti kita jangan pakai Sunda ngomongnya hari ini. Nanti harus ada translator. Agak ribet nanti ya. Hmm. Tuh. Nah, Ya. dari tahun 2014 sampai saat ini lebih banyak berkecimpungnya di desain interior ya, Dit, ya. Iya, ya kebanyakan Hmm. desain interior. Tapi gue pas lagi kerja di desain interior, gue Mhm. macem-macem ngerjainnya. Ada jadi operasional juga, sempat jadi operasional, terus ngurusin apa namanya, desain panggung, ngurusin ngedekor panggung, ngurusin visual merchandise Oh. toko, Wow. macam-macam. Jadi guys, yang kalian yang nonton tiba-tiba kepikiran nih, gue ada bisnis gue yang meminta tolong untuk didesain atau apa, hubungi guys. Ya maksudnya Gimana kalau gimana? teman-teman gue ada yang pengen buka toko gitu, butuh kayak ide-ide, kayak aku mau Mhm. desainnya toko gue atau lo berarti ya. Yes, Ya, iya. mudah-mudahan ya set banyak tukang aja. Iyalah pasti ada yang grafis dunia ini gitu. Jadi, Radit jelasin beberapa ya, maksudnya tuh yang join ataupun yang sebenarnya profil jadi narasumber di hari ini. Nah, kita bahas aja Hmm. deh tentang di kenapa. Eh, Oke, sambil nunggu Raditnya join lagi, gue bacain lagi ya guys untuk profilnya Radit ya. Tadi kan dia sempat bilang ya, dia punya pengalaman tuh udah banyak banget sebenarnya terkait dengan desain interiornya ini. Nah, dia pernah kerja di beberapa tempat. Contohnya nih,
karena dia yang nulis berarti boleh ya gue sebutin gitu, anggap aja begitu. Dia pernah di Mark Design di Bandung, di Intermulti Kreasi Jakarta, Jakarta Vintage, Perfect Health, sama Wall Street English gitu. Tadi sambil nunggu sambil gue jelasin sedikit lagi tentang profil lu, Sitri, gue sebutin tuh lu udah pernah kerja di mana aja. Nah sekarang gue mau nanya dulu gitu, mungkin kan nggak banyak orang yang, teman-teman gue terutama ya, yang punya pekerjaan sebagai seorang desain interior. Bisa nggak lu ceritain sedikit, kenapa sih awalnya lu sendiri tertarik dengan desain interior sendiri? Jadi di keluarga gue itu ada 2 orang arsitek Hmm. dan itu uang gue sih bedanya. Terus dari Mhm. kecil pun gue suka banget main Lego, terus puzzle sama Hmm. menggambar. Nah, dan juga gue suka main game yang dimana eh, sebenarnya lebih ke tata letak kotak sih. Jadi nyusun nge-layout terus bagaimana sistemnya, gimana gitu. Mhm. Nah, satu saat karena apa dengan tadi saya ada eh gua yang buat tag keluarga gua, terus dia ngeliat ngedesain apa menata ruang atau ngedesain itu, wah saya menarik juga ya gitu. Pada saat Hmm. itu, nah pas saat itu gue mencari di sana apa mencari universitas yang punya desain interior. Sempat gue Hmm. ke ITB, sempat gue ke Marnat, tapi ternyata Marnat dulu yang masuk, jadi Hmm. gue masuk ke Marnat lagi. Hmm. Oke, berarti dari background keluarga dan hobi lu untuk bermain dengan hal-hal yang terkait dengan itu, kalau lu tes IQ ya, itu ada lu, gua nggak tahu lagi ya, gue bocorin lagi. Kan ada tes yang balok-balok, berarti nilai lu bagus harusnya di situ kali ya. Mm-hmm. Uh, gue nggak tahu. Cuma kalau gue bilang kadang apa, gue pernah tes tes gitu daya otak Iya, kanan, kalau nggak salah otak kanan ya benar. yang itu ya. Otak kanan, otak kanan lebih berat Iya, daripada iya otak kiri. benar. Padahal gue masuk, padahal gue tuh SMA IPA gitu. Cuman pada saat itu tuh imajinasi gue lebih Iya, jauh, lebih berimajinasi daripada logis dan iya. sebagainya. Berarti antara keinginan dan realita memang agak berbalik kali ya. Ternyata sebenarnya dari naluri itu sebenarnya lebih ke kanan Iya, gitu. Lebih ke seni berarti jatuhnya. Gitu. iya lebih Oke, ketemu. menarik loh berarti. Dan akhirnya lo kuliah ngambilnya desain interior. Nah, berarti kan secara pekerjaan kan memang lebih banyak sebagai Betul desain betul. interior gitu ya. So far nih, dengan menjalani dari mulai dari Hmm. hobi, background keluarga, sampai akhirnya terjun langsung nih untuk mencari duit sebagai seorang desain interior. Bisa jelasin nggak suka dukanya kayak apa sih, Dit? Banyak sih. Dari pertama gue job ada yang nggak Mhm. dibayar, masih baik Mhm. pasti. Itu Mhm. sering banget. Ya, minta tolong, oh ini, oh ini minta kerja, terima kasih ya. Mhm. Tapi itu teman sendiri kali ya. Terus ada juga yang ya banyak lah, macam-macam lah. Tapi kan lumayan jadi nambah Terus referensi. ya lumayan sih, jadi lebih ke masuk Ya. portofolio gue sendiri Mhm. aja gitu. Mhm. Nah terus uh, untuk secara profesional kerja di desain interior di Jakarta itu juga banyak kendala. Oh ya, gue juga kan ngerjain hotel Mhm. Summerbird di apa namanya di Jalan Satriaan. Itu waktu itu gue masih juga kerja sama yang maksudnya kerja di perusahaan studio namanya Mark Design. Nah itu pun ada juga yang ngebantuin saya, ngebantuin gue ke Lucky Mhm. Waskita juga, namanya Lucky Mhm. Waskita, sorry. Ya juga kita berdua tuh yang ngebantuin untuk mendesain hotel Mhm. Summerbird. Yang banyak eksekusi di lapangan Mhm. juga, yang ada eksekusi di lapangan ada Mhm. gue juga. Nah, hotel Summerbird itu banyak banyak banget suka Mhm. dukanya dari di lapangan ya, Mhm. contoh ya, gue sering nih sama tukang Mhm. komunikasi, terus apa fleksibel untuk dalam Mhm. Mhm. pekerjaan, apalagi di lapangan tuh banyak banget problem yang tidak Mhm. terduga. Misalnya contoh, gue mau udah ngukur Mhm. gitu di gambar kerja di Mhm. lokasi, ukurannya misalnya 25 meter Mhm. persegi. Saya sih kenyataannya pas kita mau masang itu uh, ada Mhm. miss, ya entah Mhm. kenapa gitu, entah karena tangan ya, buatan tangan Iya. manusia ya, tangan manusia itu suka pasti ada Mhm. yang miss, nggak kayak Iya. robot gitu, pasti ada yang miss. Nah
supaya ya kita nggak bisa nyalahin itu, makanya di situ beradaptasi bagaimana mencari solusi cepat mungkin, itu yang penting gitu. Jadi balik lagi, tiga hal yang jadi penting di lapangan itu adalah fleksibel, terus komunikasi, sama lagi time management. Time management itu banyak banget gue bermasalah sama time management dan terus belajar. Salah satunya gue pernah telat pekerjaan, dan itu gue pernah sanksi hal itu. Karena harusnya based on perjanjiannya misalkan harusnya beres dalam waktu 6 bulan gitu, tapi lu molor kan otomatis kayak kena penaltinya gitu kali ya. Iya, betul. Terus akhirnya gue kena penalti dari ada yang rugi, terpaksa gue harus bayar ganti ruginya, ada yang macam-macam lah. Nah, sama seperti yang di Hotel Thunderbird itu banyak banget, kita ada time-nya itu kacau. Karena emang pada saat itu si owner sama si desainer interior plus arsitek plus sipil itu ngebangun bersamaan. Jadi gue tidak lihat secara fisiknya itu bangunan ruang itu udah jadi. Ruang itu belum jadi dan gue harus menggambar itu ada ruang di situ. Gitu. Itu ribet banget sih waktu pas bikin hotel itu. Cuman itu menjadi pelajaran buat gue sendiri untuk bersikap tenang, bersikap cepat untuk membuat solusi. Itu pengalaman pertama lu atau bukan? Dan itu pengalaman pertama gue. Jadi berkesan banget. Iya, jadi berkesan banget di situ. Anjir, itu komunikasi sama tukang berantem dan sebagainya, apalagi karena si arsitekturnya sama sipilnya disubkon banyak, jadi komunikasinya sulit banget. Itu benar-benar stressful sih, ya. Tapi itu benar-benar menjadi pengalaman yang bagus lah buat kajian karir gue. Oke, menarik ya. Ini gue lagi coba ngetikin Summerbird Hotel. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu nih, tadi kan sempat sebut ya, salah satu ini mungkin bukan produk perdana juga sih, maksudnya sesuatu yang hal pertama lah yang dia pernah lakukan untuk terkait dengan desain. Itu teman-teman bisa lihat Instagramnya Summerbird Hotel gitu. Tadi gue tulis di kolom komen, jadi kalau ada yang penasaran langsung aja dilihat. Itu di bagian kafenya ya, atau di bagian restonya sih yang kemarin lu desain? Dua-duanya ya? Hotel sama cafe. Iya. Itu jadi gabung di sana. Ada dari pertama Lucky dulu, namanya partner kerja gue, Lucky Waskita, terus gue terusin sampai selesai. Menarik. Jadi silahkan teman-teman bayangkan aja gitu. Kalian ngelihat hotel itu, terus kalian bayangkan itu dia yang bikin gitu ya. Tapi mungkin sekarang udah banyak ini kali perubahan, atau sebenarnya itu masih dalam bentuk yang sama dengan yang waktu awal lu bikin? Ada banyak perubahan dari mulai cat. Terus kalau sekarang sih terakhir gue ngeliat di Instagram ya, gue belum sempat lagi. Itu ada banyak perubahan dari fasadnya, fasad atau tampak depan itu ada warna cat yang berbeda. Terus di lantai 3 kalau salah itu partner kerja gue yang kerjain yang pertama Summerbird itu ngerjain lagi yang lobbynya. Jadi di situ juga ditambah bagus lagi gitu, tambah bagus lagi. Disebutnya sekarang Instagramable, kayak gitulah. Menarik ya. Ini sebentar lagi Radit akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang kita agak nggak paham, nanti dia akan mencoba menjelaskan lagi gitu ya. Itu untuk contohnya dulu gitu. Gak sampai seperti itu kok. Nah, kita akan jelasin ke kalian supaya at least kalian tuh punya gambaran gitu. Kalau gue pengen, ibaratnya gitu, gue pengen nih rumah gue kelihatan kayak hotel gitu yang disebut-sebut, itu bisa. Intinya adalah di desain interiornya gitu kan. Nah, cuma jadi ya sebenarnya kenapa lu lanjut dulu. Cuman sebenarnya yang penting adalah konsepnya yang diberikan. Nah, waktu pada saat itu lagi ngetrennya tuh Bandung style sebutannya kan, orang-orang Bandung. Tahun 2014 ya, maksudnya 2014-16. Tapi kayaknya sekarang juga mungkin ada beberapa yang masih ada yang gunain, ada yang udah mulai jadi konten Korea dan macam-macam. Nah, di situ Bandung style itu mencampurkan desain-desain yang ada dari vintage,
eh, terus apa namanya Mm-mm. rustic dan Mm-mm. macam-macam. Gue cuma yang paham cuma rustic Ya doang. udah misal terus di Yang gue familiar sering denger. terus di mix kayak gitu-gitu. Vintage itu lu kalau apa ya? Vintage itu kayak tahun 180-an, Oh, oke. 1800-an lah. Ya, soalnya belum Nanti lahir gue, makanya gue kayak kurang gitu-gitu. begitu paham karena itu zamannya beda jauh banget. Tapi kayak gue ngerti sih karena gue kalau kan lu Summerbird Hotel itu kan salah satu hotel yang ada di Bandung gitu. Dan memang kalau gue lihat tuh di hotel tuh di hotel lagi di Bandung tuh banyak banget hotel-hotel tuh yang menurut gue tuh unik gitu. Beda ya. Kadang kan ada hotel yang bentuknya minimalis yang bener-bener cuma kamar, ada tempat tidur buat istirahat udah gitu kayak itu kayak budget hotel atau yang tipenya buat bisnis gitu kali ya jadi mereka tuh nggak terlalu banyak Iya, iya. dekorasi nggak terlalu banyak ornamen jadi mereka cuma yang penting udah orang buat istirahat tapi ada juga gitu kan kayak lu sebut itu Summerbird kalau gue lihat itu di fotonya itu tuh nyaman banget sih jadi itu kalau anak-anak sekarang bilangnya estetik buat di mata gitu seneng ngelihatnya gitu nah ini yang gue mau Iya. Ya, itu emang ya itu emang pada saat itu kita Eva waktu itu ada awalnya sih ada hotel yang pertama ada boleh ya. sebutin merek nggak sih? Kalau lu menyampaikan hal yang baik sih nggak apa-apa soalnya kita nggak dibayar juga sih kalau nyebut hotel gitu. Ya udah. Ada yang namanya Hudson Wood kalau nggak salah itu yang pertama kali bukan pertama kali mungkin itu awalnya kita dari Mm-hmm. situ sih pengen si owner itu konsep Mm-hmm. itu yang nah kita mau Mm-hmm. terapin juga Mm-hmm. di waktu itu di Mm-hmm. hotel Summerset Oke. Okay. terus di combine di ngobrol sama ya owner terus ngobrol juga sama atasan bos gua terus juga pertamanya Lucky yang bikin terus gua terusin eh jadilah kayak Summerbird gitu dengan konsep itu kan ada 4 Mm-hmm. konsep sebenarnya vintage Mm-hmm. Scandinavian rustic sama French style juga Mm-hmm. gue lupa kayaknya itulah itu terus dibikin tema masing-masing ada si rustic itu Mm-hmm. kopi terus Scandinavian tuh susu French style Mm-hmm. tuh teh vintage itu Gue coklat loh. ngedengerin ya. Itu jadi setiap kamar itu ada muralnya terus masing-masing dengan konsep dan temanya gitu jadi uniknya di situ Ya, emang gue gitu. ngedengerin lu ngomong tuh ya gue udah bener-bener gak sabar pengen lihat contohnya kayak apa atau nggak kayaknya langsung tiba-tiba ini kayak apa sih yang diomongin tapi sebelum kesana ada satu pertanyaan lagi yang mau gue tanyain ya sebelum kita mulai dengan gambar-gambar yang akan lu tunjukin kadang yang bukan kadang sih mungkin banyak orang tuh yang masih punya persepsi yang salah mereka berpikir bahwa kayak kemarin gue sempet nanya dekorasi itu sama dengan desain interior gitu menurut lo itu hal yang sama atau berbeda sebenarnya. Beda sih menurut gua. Kalau menurut gua itu beda dan ada beberapa juga pendapat bahwa itu berbeda. Jadi gini, kalau desain interior itu mereka itu mulai dari konsep Mm-hmm. awal, terus membuat suatu tata ruang. Nah, terus biasanya tata ruang itu dibikin dalam bentuk Mm-hmm. gambar kerja, di mana sirkulasi terus ada sih dekornya sirkulasi tapi ini lebih Mm-hmm. spesifik gitu udah gitu mau Mm. renovasi itu dari dekor Mm. merenovasi membuat Mhm. Mhm. ruang baru seperti terus Mhm. Mhm. pencahayaan hawa Mhm. kemanusiaannya juga sosialisasi ke manusia terus color warnanya seperti apa itu material hal emang ada emang beda Mhm. tipis Mhm. sebenarnya menurut gue itu dekor sama cuman yang desain interior itu lebih detail dan lebih banyak kalau sebetulnya pernak-pernik yang harus kita Mhm. kerjain yang kita harus tahu gitu, dari material struktur material Mhm. untuk Mhm. arsitek gitu ya pembangunan tuh kita harus tahu nih ini plumbing ngurusnya kemana ya keluarnya Hmm. terus ini jalur Mhm. listrik Mhm. gimana ya gue pernah kejadian itu di Wall Mhm. Street English gue pernah kerja Mhm. di Wall Street English itu karena Mhm. banyak server di ada namanya ruang Ya, ruang server kali. gue lupa bukan ruang server jadi ruang untuk orang itu online di situ Oh, semua untuk oke. belajar online
itu karena pada saat renovasi itu semua tarik, semua ruang itu komputernya semua ditarik, itu banyak tarikan jalur Oke. server, jalur kabel untuk server dan power outlet atau stop kontak. Nah, itu kita harus tahu jalurnya dari mana, sumbernya dari mana, ke terminal Oke. mana. Terus itu ngaruh nggak? Maksudnya ngaruh nggak kalau misalnya terminal kan atau MCB ya, sorry. MCB itu kalau kita klik matiin itu kan bisa matiin bagian mana gitu, macam-macam kan. Nah, ini jalurnya bagian yang mana nih? Gitu. Itu mempelajari lagi. Itu biasanya ada di gambar kerja. Kalau di mall itu ada di mereka ada di gambar kerja bangunan mall sendiri, blueprintnya sendiri. Di situ ada semua. Kita mempelajari hal itu. Terus juga AC kita juga keluarnya kemana, pemasangannya seperti apa. Nah, itu yang tidak ada di dekor. Karena dekor itu banyaknya ke estetika. Hitungannya banyaknya ke estetika. Jadi buat indah, buat jadi spot yang bagus. Gitu. Itu dekor. Terus menggunakan gue malah jadi mulai mikir kan kayak tadi lu sebutin ya, gue malah jadi mikir kan kalau dekor dengan desain interior berarti kan halnya beda tipis, tapi dari penjelasan lu gue jadi mikir desain interior sama arsitektur berarti bedanya tipis juga dong. Kan tadi kan kalau lu bilang kayak pemasangan kabel, jalur listrik itu kan sebenarnya arsitek juga melakukan hal itu bukan? Iya betul, tapi arsitek lebih banyak ke eksterior bangunannya. Nah, pada saat kita ngerjain di dalamnya, itu arsitek pun bisa. Tapi desain interior akan lebih banyak menggunakan elemen-elemen yang berbeda. Gitu. Elemen-elemen yang itu yang touch-nya itu yang berbeda, yang keluarin oleh desainer interior. Yang mungkin emang, tapi itu juga bisa tergantung dari taste orang sih. Tapi tetap orang desainer interior akan mengeluarkan touch yang berbeda dari arsitek, dari dekor. Itu yang pentingnya di situ. Oh, gue ngelihatnya jadinya tentukan gue jadi ngeliatnya desain interior tuh ya gue nggak bisa nyepelein pekerjaan desain interior ya, karena kalau dari apa yang lu jelasin tuh banyak loh yang sebenarnya kalian lakukan. Karena jujur ya, sebelum gue ngomong sama lu, gue masih berpikir kalau desain interior tuh cuma kayak tukang gambar doang. Terus kalau misalkan dia mau bikin sesuatu, dia order misalkan tukang kayu kayak tukang furniture, dibikinin jadi sesuatu, dipasang masukin ke dalam rumah, that's it gitu seorang desain interior. Tapi dari penjelasan lu kan ternyata lebih banyak hal yang dilakukan gitu. Kayak tadi lu bilang sirkuitnya, jalurnya listrik, kayak tadi bahkan plumbingnya kemana. Itu kan sebenarnya berarti lebih banyak hal yang kalian tuh kerjakan gitu. Makanya agak sedih ya, kayak tadi lu bilang dulu pas nggak dapet fee, nggak digaji atau digajinya kecil, tuh lumayan sedih sih dari sekian besar effort yang dilakukan gitu ya. Iya betul. Ya kalau boleh jujur sih ya, kalau boleh jujur nih, sebenarnya desainer di Indonesia masih ada kurang dihargain lah gitu. Menurut gue sendiri, karena selama gue terjun di bidang desain gitu, masih banyak yang mohon maaf ya, yang tanda kutip yang belum terkenal itu, mereka kadang-kadang digaji sepas-pasnya aja gitu. Padahal tapi job desk mereka banyak gitu. Job desk mereka banyak. Makanya kita ada yang supervisi ke lapangan, ada yang harus harus gambar juga, harus bikin gambar kerja juga. Padahal sebenarnya macam-macam, mereka ada bidang-bidang sendiri. Ada supervisor desain interior, ada drafter, ada junior, ada junior desain interior, ada senior juga, malah ada chief design interior, macam-macam. Itu mereka ada jabatannya masing-masing. Dan ada juga kalau di luar yang gue tahu ada yang spesifik, ada yang khusus desainer interior kitchen, ada yang khusus desainer toko, retail dan sebagainya. Itu maksudnya ada yang lebih spesifik seperti itu gitu. Dan mereka itu berjalan ya sesuai profesional mereka. Dan kalau misalnya, karena yang gue pernah ketemu sama di Jakarta, itu mereka mempunyai lisensi sertifikat sendiri. Dan sertifikatnya itu kayak sertifikat hasil dari
Kalau Mm-mm. chef gitu, kalau chef kan kalau Ya, atau dokter kalau mau kerja itu kan harus ya, ada sertifikat kan khusus. Jadi ini yang tandanya bahwa gue ya, betul, profesional kerja betul, gitu, betul. di bidang ini Iya. khusus. Nah di luar itu ada Mhm, yang mhm, seperti itu. mhm, Di kita ada sih di HDI, cuma untuk kalau di Sentra ada himpunan desainer mhm, interior mhm, Indonesia di mhm. HDI di Jakarta. Itu mereka ada sih sertifikat, cuma untuk mendapatkannya agak sulit sih. Oke. Kalau yang gue dengar ya, gue belum Mhm. pernah sih Ya, masuk lu itu. kalau nggak usah pakai sertifikat juga udah dapat banyak duit mah ngapain, Dit? Ya kan? Ya, Yang penting kan itu ya dulu, itu ya ya kan? Yang gitu penting duitnya sih. dulu masuk, gitu kan? Itu. Ya itu kan jadi katanya kalau jadi Iya udah sih. sah gitu udah Bener kerja sih. gitu bagian gitu. Jadi benar-benar kelihatan Betul, profesional. prestisnya beda dan lu bisa main corporate habis itu kalau udah punya sertifikat. Iya kan? Jenjangnya lebih tinggi. Nah, sekarang kita udah lumayan punya gambaran ya. Gua harap sih teman-teman yang nonton juga udah mulai bisa bedain Hmm. dekor, desain interior sama arsitektur gitu ya. Yang satu bahas tentang outside, maksudnya permukaan luar dari bangunan. Yang satu ngomongin dari permukaan dalam, yang satu ngomongin tentang menghias gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita langsung bahas ini aja, Dit. Contohnya, lu ada nggak? Kan kita mau bahas terkait dengan pandemi ini. Desain interior apa sih yang cocok setelah masa pandemi ini? Gue rasa banyak teman-teman yang sedang mulai renov isi rumah soalnya. Nah kalau kita ngomongin desainer apa sih yang nanti akan cocok, itu kalau menurut gue, dan gue pernah beberapa sempat tanya ke arsitek dan teman-teman desainer interior, itu Mhm. ada dua hal, yaitu ada Mhm. dua style, boho style atau Mhm. bohemian style, terus satu lagi Mhm. kontemporer. Kontemporer maksudnya kalau ke Indonesia lebih ke kontemporer Mhm. tropical sih ya. Nah, untuk boho style sendiri tuh kamu bisa lihat banyak banyak hal yang apa namanya bisa lihat di boho style itu. Itu boho style itu, bohemian style itu berasal awalnya itu dari uh, ini apa namanya orang-orang hippie Mhm. dulu. Mhm. Gaya-gaya style itu kayak orang hippie itu dulu tahun 1800 itu orang hippie itu kan style itu pengen Mhm. keluar dari Mhm. Out of the aturan, box. yang lebih Ya. bebas, ya lebih bebas, lebih riang, lebih Mhm. Mhm. colorful, nah lebih ke Mhm. natural. Nah, makanya kalau kamu lihat di bawah style itu banyak unsur tanaman, terus menggunakan Mhm. karpet-karpet, terus identik dengan apa namanya tekstil dan Mhm. sebagainya. Itu uh, kalau menurut gue menjadi suatu hal yang Mhm. Mhm. bagus, karena di situ banyak Mhm. bukaan, jadi kita lebih banyak menjadi Mhm. Mhm. segar-segar, Mhm. tanaman di dalam Mhm. rumah itu juga apa namanya Iya. sekarang juga udah Benar. mulai tren kan, jadi tanaman jadi dia dapat udara mulai Mhm. segar Mhm. juga. Nah mungkin karena pandemik ini kita tambahin mungkin di depan rumah ada tempat cuci Iya. tangan kayak gitu. Terus nah dari bawah sal ini juga apa namanya itu perpaduan tiga konsep sebenarnya: vintage, sedikit, dan Mhm. city. Nah kalau mau Mhm. lihat Nah, itu tunjukin nih ini sekarang nih. bisa gue Bisa putar kali ya kameranya bentar tinggal ya. lu balikin ke belakang deh tuh. Hmm. Kalau yang Ini paling gue ngeliatin di ini aja di apa namanya laptop di PC. Ya, laptop sama yang dari Google ya. macam-macam Nah, ini nih ya. juga teman-teman gue udah coba tulisin di komen nih. Ada namanya Bohemian, Boho Style, sama Contemporary Tropical yang tadi Adit sempat sampein. Jadi kalau misalkan kadang kan kalau ngedenger doang bingung ya tulisannya kayak gimana sih gitu. Nih udah gue bantu tulisin biar kalian nanti bisa search. Nah ini kayak gini contoh. Ini ini bohemian, Oh ini my god, bohemian, gelap cuy. Ah, sekarang baru kelihatan. bohemian. Nah, oke, Oh, ini oke. Oh, itu yang bohemian. bisa kayak ada batang pohon di dalam rumah ya. Lu Ya, kurang ya. mundurin handphone lu lah ya kayaknya. Ini banyak banget
yang mulai sekarang udah mulai tren memakai kayak gini-gini sih, style kayak gini-gini. Iya, lebih ke natural gitu kali ya. Udah mulai orang-orang. Ya, lebih natural, lebih berwarna, lebih ceria. Banyak mulai estetika juga kayak gitu. Gue juga sempat ngerjain juga buahannya style sih. Waktu itu ada buat klien juga menggunakan banyak unsur-unsur tanaman-tanaman yang seperti itu di gambar. Sebenarnya kalau kita ngomongin tanaman kan nggak menutup kemungkinan harus tanaman kayak lu bilang tanaman hidup gitu, tanaman yang tanaman kayak pohon-pohonan yang palsu gitu juga sebenarnya nggak masalah kan kalau kita ngomongin dari sisi ininya ya, stylenya. Artificial tanaman sih menurut gue kurang sih ya. Kenapa? Karena kan untuk tanaman di dalam rumah tuh kesegarannya yang diambil ya. Kesegarannya yang diambil ya. Jadi lebih jadi kelihatan lebih gimana ya? Suasananya jadi kalau lihat ada tanaman tuh jadi kayak lebih seger gitu satu ruang tuh. Benar. Menurut gue tuh jadi wah ada yang hijau dalam rumah tuh jadi mata tuh jadi lebih kelihatan enak sudah dipandang daripada biasanya rumah tuh putih terus hitam gelap gitu juga ada tanaman itu jadi kayak sesuatu yang cerah gitu dan enak apalagi terus udaranya dari tanaman yang dihasilkan itu juga jadi lebih seger. Kan tanaman menghasilkan oksigen soalnya. Jadi kalau artificial tanaman iya soalnya itu jadi nggak menurut gue itu nggak bagus banget kalau ada artificial tanaman. Iya, karena kegunaannya juga akhirnya kan berbeda ya dengan tanaman asli gitu kan. Yes, betul. Cuma mungkin ini opsional aja kali ya, mungkin untuk teman-teman yang mungkin kan kadang ada juga tipe-tipe orang tuh yang malas bebersih rumah ibaratnya ya, karena kan lu kalau punya tanaman asli kan lu harus sering siramin, terus lu harus sering jemurin juga, ya kan di bawah lu angkut, lu jemur dulu keluar, terus dibawa ke dalam gitu. Nah tapi untuk teman-teman yang memang ternyata gue demen sih pengen punya tanaman gitu, kelihatan tanaman, cuma memang secara menyadari bahwa kalian bukan yang bisa untuk menjaga atau kayak gitu ya ribet gitu, kayaknya ribet deh gitu, nggak mau mungkin artificial dulu. Tapi kalau misalnya lihat udah rasanya artificial juga udah bosan nih gue, memang sih tanaman asli itu lebih baik kayak tadi Radit bilang, karena dari segi udara karena mereka menghasilkan O2 bagi kita, oksigen, itu pasti bagus untuk dalam rumah gitu. Iya. Nah terus untuk yang berikutnya adalah kontemporer ya. Kontemporer bentar saya gue searching dulu. Itu nanti kalau misalkan jadi kontemporer itu sendiri sebenarnya sejarahnya itu dari dulu tahun 1920 di Jerman ada namanya Bauhaus School of Design. Dia tuh merespon perubahan zaman. Dia waktu pada saat itu tuh setelah Perang Dunia I ya atau seperti itu. Nah itu mau perubahan zaman, terus mereka mulai membuat konsep eco housing. Jadi rumah yang lebih nature friendly lebih natural friendly seperti itu. Nah itu juga banyak menggunakan unsur-unsur material yang yang sudah lama tidak dipakai atau tidak terlalu banyak definisi. Jadi kalau tidak banyak definisi, makanya banyak yang menggunakan konkret gitu, masih raw, tidak dicat, tidak dipasang keramik dan sebagainya. Terus lantai juga semen doang gitu ya. Si kontemporer itu banyak hal yang utamanya adalah itu adalah banyaknya terbukaan. Sudah ada namanya sekat. Sekat itu paling untuk yang khusus, misalnya ruang kamar mandi, gitu. Nah, itu dulu terbuka. Kok gue kebayang ya, kayak gue pernah ke suatu tempat yang lu sebutin sih, itu kebuka sih. Memang tuh sekatnya cuma ada di kamar doang. Selebihnya tuh dia kebuka. Kayak lu tuh pas masuk rumahnya lu bisa lihat ruang ruang kumpulnya mereka, ruang TV-nya, ruang tamunya kelihatan, meja makan kelihatan gitu. Yes, betul. Oh iya, kebayang. Nah kontemporer itu juga yang kalau kita nyatuin di Indonesia berarti kan tropical, jadi banyak menggunakan tanaman di dalam, tapi yang bernuansa tanamannya tropical. Seperti itu. Gue sih bukan ahli tanaman ya jujur, gue tapi sebenarnya gue pengen belajar jadi ahli tanaman karena
kayaknya tahun depan akan berguna Ya, untuk hal itu. tenang, nanti gue kenalin. Terus, Gue tuh rencananya mau bikin bincang-bincang online bahas tentang tanaman hias. Lu tunggu aja, nanti gue kenalin sama orangnya, oh biar boleh, bisa boleh, belajar. Oke, mantap. boleh, boleh, boleh. Nah ini salah satu contoh desain kontemporer Lu kudu turunin handphone lu. yang kayak gini. Nah, udah Oke, bisa kelihatan. kan? Oh iya benar, gue pernah lihat kayak gini nih. Nah ini salah satu desain kontemporer. Nah sekarang juga banyak apa namanya coffee Heeh. shop nih, coffee shop itu menggunakan Iya, desain di seperti itu. Bogor banyak cuy. Coffee shop Di di Bogor Bandung. juga. Di Bogor Udah banyak gitu-gitu juga ya? semua bentuknya. Ya, di Bandung banyak banget. Itu terus dari itu si kontemporer itu dibikin Mhm. artistik, jadi instagramable banget. Nah, itu jadi nilai jual untuk desain Oke. interior di Oke. sekarang. Nah, balik lagi emang desain interior itu perlu juga inovasi yang Iya. terbaru karena kita kan udah harus mulai Mhm, zaman makin berubah mhm. ya. Nah itu kita juga dan semua saingan Mhm, tuh banyak, mhm. saingan desain Mhm. interior banyak, lulusan desain interior. Apa yang membuat kita Mhm, jadi mhm. berbeda sebagai Iya, desain interior itu yang iya. penting. Kita punya artistik sendiri, kita punya Betul, style iya. sendiri. Nah, kayak Dan lo harus gitu. selalu menciptakan hal-hal baru biar orang tuh selalu, oh iya nih, hal baru apa gitu. Karena balik lagi kayak lu bilang, lu kan pertama memulai karir lu kan ketika lu mulai desain hotel ya, gitu. Dan itu kan menarik karena di hotel, kayak Ya. lu bilang hotel aja yang tempat lu kemarin bikin tuh Summerbird Hotel itu aja kan udah direnov terus gitu akhirnya sampai akhirnya lebih cantik jadinya. Mhm. Dan begitu pula mungkin untuk teman-teman karena kan kita Ya. kalau bilang skupnya hotel kan kejauhan lah ya gitu, belum tentu semuanya nonton juga punya hotel, tapi kan at least mungkin yang nonton kan punya rumah gitu ya, mungkin mereka lagi kepikiran nih, gue rasa sih Hmm. mereka nanti ketika cari kayak tentang tadi ya bohemian atau boho style ataupun kontemporer tropical, kalau kalian googling mungkin kalian akan langsung punya ide nih gue harus ngapain nih di rumah gue gitu. Nah, kecuali mungkin kalau teman-teman yang lain ini kayak pengen tahu nih Mas Radit, mungkin gue punya ukuran rumah gue tuh cuma segede gini kali, misalkan cuma ukuran segini sekian kali sekian gitu. Kira-kira gue kalau pengen bikin rumah gue yang kayak Bohemian Sun tuh gimana ya? Mungkin nanti bisa diskus sama Radit kali ya. Ya bisa bisa. Gue juga ada Mm-mm. brand sendiri baru muncul setelah pada masa Mm-mm. pandemik Mm-mm. ini. Di pandemik gue jadi bikin desain studio Mm-mm. desain sendiri. Tapi masih masih ini sih mas. Gue bisa maksudnya sorry. Gue bisa produksi tapi gue disubkan Mm-mm. lagi. Jadi gue khusus untuk desain dan Mm-mm. konsepnya itu brand gue namanya Mm-mm. Sigel Pang. Mm-mm. Sigel Pang S3 itu yang kalau kalau pas lagi ngeliat itu ada gambar kepala itu kepala gua Mm-mm. dengan ada Mm-mm. tulisan Sigel jadi kayak Mm-mm. Mm-mm. imajinasi otak ya. Itu nah itu dari situ apa lu bisa lihat Mm-mm. karya-karya gua masih baru dikit tapi sebenarnya belum gua Mm-mm. upload aja ada beberapa karya Mm-mm. lain yang sekarang gua lagi ngerjain Dirt Mm-mm. Papa di Mm-mm. stasiun Bandung. eh itu juga itu itu banyak Mm-mm. tantangannya Mm-mm. di situ renovasi apa revisi tidak henti. Iyalah, namanya lo Nah ketemu ya sama klien nggak mah pasti begitu. apalagi kayak orang Jepang emang Hmm. rada sulit Mhm. sih emang. Nah jadi bisa aja kontak di IG gua atau telepon ke Mhm, nomor mhm. gua atau email Mhm. juga bisa ke Mhm. Oke. radityasilva.rs@gmail.com. Semua kontaknya Radit nanti gue yang akan tulis di description video ini karena video ini akan gue simpen di IGTV gue, termasuk tadi style-style yang sempat Radit omongin dan juga portfolionya dia di mana aja. Jadi teman-teman kalau yang memang lagi butuh nih pengen punya apa ya udah bosan lah ya maksudnya tiap hari lu diem di rumah semenjak pandemi terus kayak pengen mengubah sesuatu yang rumah yang signifikan di rumah mungkin nanti bisa juga nih lihat dari Radit punya. Sekarang kita akan ngomongin kalau gue sama cewek ya, kita akan ngomongin budget nih. Kan lu kan udah punya brand sendiri ibaratnya. Jadi kita akan bahas budget terkait dengan brand yang lu aja deh gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya Waduh iya, sensitif makanya. itu Bu. Makanya gue bilang kan brand lu aja yang diomongin. Kan kita nggak pernah tahu toko sebelah harganya hmm. bagaimana. Kan kalau misalkan ternyata mau beda-beda, cek aja Yoi, toko yoi. sebelah kan tinggal gitu doang. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman ini pengen menggunakan jasanya desain interior gitu ya, kira-kira sebenarnya berapa sih mungkin budget yang Hmm. mereka harus siapkan gitu. Kalau kita skupnya rumah dulu kali ya, rumah yang minimalis lah, yang nggak terlalu besar gitu, Dit.
Sebenarnya ada dua sih. Satu ada budget kayak pembayaran untuk ngedesain aja, terus dibagi dua, sorry. Pembayaran yang ngedesain sama produksi Oke. itu dipisah. Desain dan Oke. produksi dipisah. Nah, desain itu juga sendiri ada untuk per meter, ada per view. Per view itu hasil render gue. Oh. Hasil render misalnya ada berapa view gitu. Di situ itu budget, ada pembayaran sendiri. Nah, tinggal nanti si klien memilih mau yang mana gitu. Ada yang banyaknya sih biasanya per meter, karena kan kalau per view hitungannya mahal ke gua. Tapi kalau per view Nah, tuh kita per bisa meter ngelihat itu kayak tampilannya nanti kayak apa, itu kan maksud lo kan? Iya ya kan? Jadi nggak betul cuma betul. ngawang gitu. Biasanya kalau per view gua akan yes betul. Jadi nanti per view itu gua akan minimal ngasih 8 view, 8 view gambar dari tampak depan atau ruang manapun, misalnya rumah ya, gue akan kasih ruang tamu, ruang makan, ruang kamar utama, terus ruang keluarga, kitchen dan sebagainya. Terus gue kasih eksonometri dari tampak atas layout gitu, itu bisa ngeliat keseluruhan layout dengan 3D seperti itu. Nah, plus di situ lo akan dapat free gambar kerja seperti itu. Kalau misalnya klien itu pengennya membayarnya lewat per view. Nah, perlu ada lagi untuk per meter. Per meter gue ini harus ngomong terserah, juga ya. ini mah gue bebas. Tapi kan seenggaknya kalau misalkan lo nyebut angka, mungkin kan orang-orang juga punya gambaran nih. Kalau misal gue pakai dari sini, oh gue harus nyiapin duit segini gitu. Sebenarnya antara macam-macam sih. Kalau biasanya Ya, range-nya kalau aja. mungkin gue nggak nyebutin sih. Kalau mau nanti kontak gue aja. Tapi kalau gue akan kasih tahu bahwa biasanya gue 100 meter ke atas harganya agak lebih mahal aja gitu. Pokoknya pada intinya kalau bangunannya semakin luas semakin mahal gitu ya. Kalau nggak terlalu luas ya nggak terlalu mahal. Ya maksudnya, gimana? Ya kalau bangunannya makin luas ya berarti kan makin mahal kan. Karena kan makin banyak spot yang harus lo desain. Tapi kan kalau yang nggak terlalu luas gitu ibaratnya, apalagi kalau lo yang maaf ini teman-teman gitu ya, kita yang masih tinggal di rumah yang 4S gitu ya. Sangat sederhana sekali itulah pokoknya, itu kan mungkin nggak terlalu mahal kali ya. Ya nggak terlalu mahal, cuman nanti ada plusnya untuk gambar kerja. Ada harga untuk gambar kerja sendiri. Jadi kita macam-macam sih. Tapi hitungan harganya sebenarnya kalau lu coba bayangin gitu ya, bukan bayangin sih, atau dari pengalaman lu deh, sebenarnya lebih merasa tertantang kalau ngedesain rumah yang besar atau justru rumah yang kecil tapi lu bikin terlihat besar? Gue lebih suka rumah kecil. Karena gimana ya, rumah kecil dengan pengen banyak fungsi itu lebih menarik daripada gue ngerjain rumah besar. Jujur. Pertengahan tahun ini pas di bulan Juli nggak salah, ya Juni gitu. Gue tahun ini itu gue lagi ngerjain apartemen di Kalibata City. Itu kecil kan apartemen itu. Itu rumah milik Pak Ibti Anjani, di mana itu dia hobi traveling. Terus dia kalau misalnya traveling, dia harus menyimpan barangnya dengan tertutup, dia tidak ada serangga, debu, dan sebagainya. Dan dia banyak banget barang-barangnya, dari buku, terus tas besar buat travel dia, terus juga kan itu belum, dan itu juga belum untuk menyimpan untuk masakan, buat makan, buat ngumpul dan sebagainya kan. Nah itu rasa tertantang. Bagaimana cara mengkompak semua ini dalam satu ruang itu? Itu menarik. Itu yang menariknya. Terus konsep apa yang kita keluarin untuk ngedesain ini supaya kerasa nyaman, terus juga tidak boring, sesuai dengan kepribadian yang punya, fungsinya kepakai, terus juga tapi secara estetika juga bagus. Nah itu yang menariknya di situ. Nah waktu itu gue bikinnya kayak gimana ya? Oke, ya udah
gimana kok, terus dia juga pengen suka yang Jepang, yang Skandinavian, jadi gue maksudnya Japanese Scandinavian style, dimana ada di situ compact desainnya tuh dipakai, compact design, terus multifungsi, terus multifungsi, terus warna natural itu sebagainya, gue combine semua di situ, gue mix semua di situ. Nah, ya, salah satunya mungkin gue bisa liatin kali ya desainnya seperti apa hasilnya. Ini mungkin gue nggak, fotonya gue ada di HP, karena saya pakai HP jadi nggak apa-apa. Tapi di Instagram lu, jadi gue akan liatin rendernya. Instagram lu ada nggak? Oh ya udah, biar nanti. Ada. Ini paling gue ngeliatin hasil rendernya aja kali ya. Nah, ini yang kamar tidurnya seperti ini. Jadi kamar tidur di sini itu dia buat simpan barang semua di sini, tas dan sebagainya di sini. Iya. Nah, di sini dia belajar untuk mengerjakan kerjaannya. Karena sekarang tuh pandemik, jadi dia tidak bisa pergi untuk tour. Dia jadi virtual tour, jadi dia bekerja karena di sini. Japanese orang-orang Jepang itu sukanya tipe-tipe yang simple, tapi all in one semuanya ada di dalam. Ya, betul sekali. Itu yang gue terapin di sini. Terus ini lemari untuk baju bisa digeser, ini bisa dibuka. Semuanya dikompaktin satu. Iya. Gitu. Iya. Nah, terus gue akan liatin juga ini living roomnya ya, ruang tengahnya. Bentar. Padahal lu tuh tinggal switch kamera lu ke kamera belakang lo sebenarnya, daripada lu puter-puter handphone lu. Ya. Sorry. Oh. Kadang kalau lagi gugup kegapek. Nggak apa-apa. Slow. Enggak, karena gue rasa ntar yang nonton juga ada yang gitu. Kenapa sih nih orang nggak di ini aja, switch aja dipencet di tombolnya, pasti ntar ada yang komen. Ya biasalah. Netizen. Karena gue kalau gugup kalau gaptek. Netizen biasa gitu komen. Gugup gaptek tuh. Mana cuy contohnya? Ya, manusia. Wait, ini masih lagi buka. Ini menarik loh. Gue tuh gue mau nyebut brand juga gimana ya, tapi nggak apa-apa deh, gue sebut aja deh walaupun gue nggak dibayar. Gue demen banget ke IKEA atau IKEA kali nyebutnya, gue juga bingung. Nah, gue tuh demen karena mereka tuh kan punya kayak contoh-contoh kayak kamar tuh isinya apa aja gitu di dalamnya. Nah, itu gue seneng banget ngeliatnya, karena pas ngeliat kesana, kok jadi aja punya ide, kok ternyata kamar tuh walaupun ukurannya kecil, tapi dengan penataan yang cukup baik, itu tuh enak dilihat dan lu juga nyaman gitu. Kayak pas kita masuk itu kan kayak namanya showroom kali ya, masuk ke dalamnya tuh kayak, ternyata kalau gue punya kamar ukuran segini kali segini tuh gue bisa naruh gini ini loh barangnya. Hebat sih mereka jualannya menurut gue. Ya, betul. Ya, itu emang kelebihan IKEA. Gue juga salut banget, gue pengen banget kerja di IKEA. Iya loh. Pelan-pelan bisa. Nah, terus emang IKEA itu salah satu juga, kalau nggak salah bukan, itu adalah salah satu inspirasi desainer interior juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue dan teman-teman desainer juga, gue di Jakarta banyak banget juga dari inspirasi dari IKEA. Mereka kadang-kadang suka belanja ke IKEA untuk muter-muter, kayak ngeliat ada barang apa aja ya yang bagus. Ya, ada ini, ada ini. Oke, di combine ada apa? Terus dia ngeliat yang replika rumah, replika ruang gitu. Oke, gini. Kalau gue ganti ini gimana? Terus dia jalan-jalan lagi. Nah, ke Informa, ke macam-macam tempat. Terus itu jadi satu perpaduan. Nah, akhirnya terus dia image difference lagi. Oh ya, akhirnya dapat ide. Nah, itu yang jadi suatu ide dan konsep yang bagus gitu. Emang, dan barang-barang IKEA juga emang bagus-bagus sih kalau kasnya. Gue juga ya nggak apa-apa maksudnya, tapi berarti kita nggak dibayar sama IKEA ya guys, kita nggak dibayar di sini ya. Oke, ini gue liatin yang satu lagi.
Nah, ini Nah kan, lu lebih ini enak yang kan untuk nunjukin pakai living kamera roomnya. belakang lu. Ya, kayak Iya, story gue nggak gaptek apa-apa ya. pas di Google. Ya, ini gaya apa nih? Nah, ini living Style roomnya. apa? Sama yang Japanese. tadi. Sama yang tadi. Ini Iya, Japanese ternyata keren loh. Scandinavian style. Keren Hah? gitu. Maksudnya gue ngeliatnya tuh nggak terlalu banyak barang. Karena kan setahu gue orang-orang Jepang tuh pada nggak suka di ruangannya tuh terlalu banyak barang. Mereka tuh pengennya yang sesimpel mungkin. Hmm. Dan setiap barang yang ada di tempat itu pasti useful gitu. Bukan yang cuma sekedar untuk menghias doang. Yes, jadi di sini macam-macam. Gua pakai banyak Mhm. multifungsi. Ini Mhm. panggung ini, kalau kita buka ini buat simpan Oh, di sendal, bawahnya ya. sepatu dan sebagainya. Di sini ini film lemari ini bisa digeser. Oke. Jadi kamu bisa nyimpan banyak hal Oke, semua di oke. sini. Di ini juga bisa dibuka. Ini Mhm. bisa dibuka. Juga Mhm. buat simpan Mhm. banyak hal. Ini di sini juga ada yang Mhm. digeser juga buat simpan misalnya Mhm. Mhm. gula atau apapun piring bisa Iya. taruh di sini. Terus ini buat Mhm. makannya atau buat Mhm. simpan sesuatu, bisa Mhm. rapi atau apapun. Ini pun Mhm. bisa Mhm. dibuka kalau buat Mhm. simpan sesuatu. Nah, di sini pun ada juga, jadi ada banyak Iya. bukaan yang untuk Iya, iya, menyimpan iya. barang. Karena yang seperti dia bilang sih, orangnya butuh banyak Mhm. simpan Mhm. suatu Tapi barang. space-nya nggak terlalu besar, makanya lo Gitu. harus maksimalin Space-nya gitu. harus besar. Iya, Yes, iya, iya. betul. Ini bisa jadi ide ya buat teman-teman yang nonton gitu. Pengen punya kamar yang sekece ini, silahkan loh hubungi Radit berarti. Nah, jadi Mhm. tasnya banyak gunain. Gue karena lebih banyak karena Jepang jadi kan jadi Mhm. hitungannya lebih Mhm. kelesehan aja Mhm. terus Mhm. kasih bantal di sininya tuh TV di sebelah Mhm. sini tuh Mhm. TV dia orang keluarga duduk di Mhm. sini nonton Mhm. nonton TV Iya. gitu. Nah balik lagi ini ada stop kontak di sini jadi semua listrik bisa taruh Hmm. di sini Mhm. atau di belah Mhm. sini ada juga Iya. stop kontak Iya. semua di sini jadi mau nyolok Mhm. atau apapun Mhm. semua Mhm. di situ Mhm. Oke. gitu. Nah ini untuk jadi kamar anaknya ke Mhm. sana. Nah di sini gue tidak menggunakan Iya, pintu. kebuka kan? Oke, jadi di sini gue tidak banyak menggunakan pintu. Gue gunain tirai, Hmm. tirai Iya, Jepang. yang kayak garis-garis gitu ya. Yes, ya. Sekarang kalau gue ngeliat ada di apa namanya jualan online itu ada banyak Benar. macam-macam tirai Ya, ternyata kita nggak sebut sekarang. brandnya, tapi Dan yang promo ternyata itu 12-12 bentar lagi biasanya banyak. Oke, ya begitulah. Nah, di sini ini buat Mhm. kamar anak. Nah, sebelah sini buat Mhm. kamar orang Mhm. tua. Iya. Semua di yang belah sini sih gua kasih lampu ya, jadi ada Mhm. aksen kalau ini Mhm. enggak sih. Iya. Menarik sih. Ini thank you loh, karena menurut gue nih lu udah menunjukkan beberapa contoh style yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman nih gitu. Dan gue rasa nih yang nonton-nonton gitu nanti, oh bisa ya kayak gitu. Ya, ya. Ini juga kemarin ini sebenarnya banyak inspirasi juga sih gue nonton YouTube terus jalan-jalan ke IKEA, baca-baca buku juga. Terus satu lagi ada ya gue sebut brandnya Pinterest gitu lah. Itu mah nggak apa-apa disebut aja, Terus gue juga suka lihat dari situ. nah kenapa gue di sini ngambil warna biru? Terus Mm-mm. ada natural woodnya. Nah Mm-mm. menurut gue aksen birunya di sini itu membuat sesuatu tidak boring. Jadi Hmm. eh, secara generalnya tuh putih semua. Hmm. Terus ada Oh, aksen biru itu yang membuat suatu jadi lebih hidup. dan birunya itu hanya di bagian bukaan Mhm. apa namanya bukan seperti ya bukan pintu bukan laci Mhm. terus dinding yang menyatu gitu itu aksen-aksen birunya di situ. Nah itu juga warnanya untuk nyatuin ke Scandinavian style Hmm. seperti itu Oke. nyatuinnya ke Oke, situ. oke, oke. Nah digabung dengan natural wood yang lebih kayak apa namanya pine atau Mhm. Mhm. pinus pinus jadi lebih lebih light sih warna Mhm. warna kayunya. Nah ini combine semua gitu jadi kelihatannya lebih Mhm. enak Mhm. lebih Mhm. enjoy Iya sih. dan tidak lupa Benar. multifunction Itu juga yang paling penting multifunction karena lu nggak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya untuk beli banyak barang ibaratnya.
tapi banyak fungsinya. Benar. Yes. Itu saran yang menarik tuh untuk yang Yes, mulai meredesain ulang isi rumahnya. Oke, Dit. By the way, karena waktunya sudah mau habis juga, thank you so much udah sharing. Sudah gue agak feedback ya. Halo? Aman. Halo, ada. Masih feedback dikit sih, ya udahlah ya. Gimana? Jadi maksud gue thank you karena lu udah tunjukin beberapa contoh style yang menarik gitu ya. Tinggal nanti teman-teman mungkin kalau ada yang mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung kontak ke Adit. Gitu. Thank you so much udah meluangkan waktu juga untuk sharing di hari ini, Adit. Iya. Terima kasih By the juga. way, abis ini tolong WA ke gue. Nama-nama stylenya tadi, biar gue nggak salah nulis. Sama tadi nama brandnya lo. Sama kontak email. Nanti biar itu semua gue tulis di description. Jadi teman-teman yang nonton gampang untuk hubungin lo. Gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan Dit untuk penutup? Balik lagi tadi untuk yang desain setelah pandemik, kita mulai harus lebih lebih masuk, lebih bersih, bukan lebih bersih ya, lebih mulai ke alam. Karena setelah ini kita ngalami bahwa pandemik ini membuat kita menjadi jatuh ya, dan kita banyak banget menggunakan material-material yang waste. Terus terus menjauhi, lebih banyak merusak alam juga. Dan kita harus mulai kembali ke materi-materi yang menggunakan alam. Ya, ada yang menurut gue ya tadi boho style, bohemian style dan kontemporer itu menjadi style yang menurut gue berguna untuk tahun 2021 nanti atau setelah pandemi ini. Karena di situ kita bisa tidak terlalu banyak waste gitu, dan secara estetika juga bagus. Terus pembukaan cahayanya juga bagus. Kita juga mulai ke natural sendiri, tidak terlalu banyak finishing. Ya mungkin emang kalau dilihat sih Bohosta banyak banget tuh ya, ornamennya mau macam-macam gitu. Tapi semampunya kita aja gitu. Nggak terlalu harus macam-macam, nggak harus semuanya dekor dindingnya, nggak perlu. Yang penting kita kelihatan bahwa oh ini enggak dong tanaman. Terus kita menggunakan karpet yang cerah, ya, tidak terlalu kusut. Terus ada furniture yang sudah lama kita recycle lagi, kita pakai lagi. Kayak reverse lagi, kayak gitu-gitu. Itu jadi hal yang bagus gitu. Soalnya banyak furniture yang tua pun itu masih bagus kalau kita perbaiki. Malah kelihatan unik loh kalau yang udah berusia tua gitu. Yes. Touch-nya beda. Vintage yang tadi lu bilang. Yes. Gitu. Oke, thank you so much untuk sarannya, Dit. Mungkin ini masukan juga buat teman-teman yang nanti nonton gitu ya. Jadi kayak tadi Radit udah ngasih tips loh. Nggak semuanya harus dibeli. Kalian bisa lihat dari yang ada di rumah. Itu mungkin bisa dipakai lagi. Yes. Betul. Kita bisa lihat di gudang, kita lihat, wah ini kita jelek, tapi kita bisa perbaikin lagi, kita cat lagi, kita taruh lagi. Kita bikin satu yang uniknya, kita bisa, misalnya ada teras, oh ini bagus nih, kita pakai. Nggak usah perlu terlalu banyak beli macam-macam. Oh, gue pengen ini, kayak gini. Nggak usah. Kita lihat aja gitu. Oh, ini ada kain ini, kita jahit sendiri. Oh, jadi bagus. Kayak gue pengen, misalnya ada kain-kain bekas, kita satuin, pengen bentuknya seperti apa, gitu. Bisa oh, terus kita taruh di satu spot dengan satu meja yang kita dapat dari gudang yang sudah diperbaiki. Jadi suatu tempat yang bagus, spot yang bagus. Ya itu berguna. Terus dikasih tanaman. Itu jadi menurut gua itu kita udah mulai recycle, kita udah mulai balik ke alam kayak gitu. Oke. Thank you, Edith, untuk sarannya, tipsnya, dan semua sharing yang udah dikasih hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada topik serupa, nanti gue minta tolong lo lagi buat ngisi ya. Oke, sukses terus untuk projectnya ya, Edith. Biar banyak project habis. Thank you.
Oke, thank you, bye-bye. Terus jaga Thank kesehatan you, ya. bye-bye. Jaga kesehatan. Thank you ya. Ya.